Shalom, kita ketemu lagi ya. Hari ini saya ingin membahas mengenai pengajaran Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal yang ke-19. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul pada paragraf itu, pada perikop itu, judulnya adalah perceraian. Jadi tentang perceraian atau divorce. Nah, saudara-saudara, perceraian adalah topik yang sensitif. Jadi kalau kita membahas tentang perceraian, kita bukan bertindak sebagai hakim, begitu ya. Kita tidak ingin menyalah-nyalahkan atau menghakimi orang yang harus melewati badai kehidupan yang sedemikian beratnya. Jadi perceraian itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang menyenangkan. Tidak ada satu orang pun yang menikah bercita-cita untuk bercerai. Jadi perceraian itu saya sebut sebagai kecelakaan, ya, dan tentu kegagalan di dalam pernikahan, di dalam mewujudkan atau memenuhi atau taat pada perintah Tuhan tentang pernikahan Kristen, begitu ya. Tapi kita tidak ingin menghakimi atau menyalah-nyalahkan orang yang harus melewati masa-masa sulit perceraian. Jadi perceraian itu adalah realita yang dialami, realita yang unfortunate yang harus dialami oleh orang-orang, bukan hanya yang tidak percaya kepada Tuhan, bahkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan orang-orang yang aktif melayani, bahkan orang-orang yang disebut pendeta sekalipun, beberapa di antara mereka harus mengalami badai hidup yang luar biasa beratnya itu, ya. Jadi ini topik yang sensitif. Kita membahas firman Tuhan dari Matius 19, tapi juga kita care dengan orang-orang yang harus melewati masa-masa yang sulit yang kita kenal dengan perceraian. Mari kita baca pasal 19 ini, ya. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12, ya. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Ya, orang-orang Farisi datang untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Ya, perhatikan bahasa Indonesia mengatakan, apakah boleh orang menceraikan istrinya? Ya, orang. Ya, kalau dalam bahasa Inggris lebih jelas, apakah diizinkan a man, ya, laki-laki, to divorce his wife, begitu ya. Ayat 4. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Ya, ini pertanyaan yang menarik mengenai Musa. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, ketegaran orang Israel, maka Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, kalau demikian halnya hubungan suami istri, lebih baik jangan kawin, gitu ya, terlalu berat rasanya. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir dari rahim ibunya demikian. Ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain,
ya, dan ada yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Nah, saudara, saya tidak akan buru-buru renungan hari ini. Tadi saya sudah katakan pertama-tama sebelum kita masuk baca Alkitab bahwa divorce itu topik yang sensitif. Hal yang kedua yang saya juga ingin sampaikan sebelum kita bahas dari ayat per ayat. Tadi saya katakan bahwa Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perceraian, which is okay, karena memang pertanyaan orang Farisi adalah bolehkah seorang laki-laki menceraikan istrinya, begitu ya. Tapi saudara-saudara, saya daripada bicara tentang perceraian lebih senang bicara soal pernikahan, begitu ya. Jadi message-nya sama, tapi instead of using negative language, saya lebih suka pakai positive language, gitu ya. Jadi instead of bicara soal perceraian, mari kita bicara soal pernikahan, begitu ya. Karena pernikahan itu rencana Tuhan. Pernikahan itu yang menyatukan Tuhan, bukan sekedar manusia. Pernikahan itu melibatkan Tuhan, pernikahan Kristen, begitu ya. Jadi sedangkan perceraian adalah kegagalan, ya, adalah kecelakaan begitu dalam satu pernikahan, begitu ya. Jadi saya lebih suka bicara perikop ini tentang pernikahan. Saya beri contoh begini ya. Ini ada perumpamaan yang bagus sekali tentang seorang pekerja pabrik, begitu ya, pekerja pabrik. Nah, pada suatu kali, pada waktu jam kerja itu sudah selesai dan pekerja pabrik ini mau pulang, dia itu mendorong, kalau dalam bahasa Inggris itu wheelbarrow. Wheelbarrow itu ya dorongan yang saudara bisa mengangkat sesuatu kemudian didorong-dorong ya sebagai alat transportasi dalam sebuah pabrik atau dalam sebuah kebun, gitu ya, panen kelapa, daripada dibawa satu-satu masukkan ke wheelbarrow kemudian didorong, begitu ya. Nah, di atas wheelbarrow-nya itu ada satu kotak ya. Kemudian karena orang ini sudah selesai kerjanya dan dia mau pulang, kalau Bapak Ibu yang familiar dengan pabrik, di sana ada satpam, gitu ya. Nah, sebelum dia pulang tentu satpam harus periksa bahwa tidak ada yang mencuri apapun dari pabrik. Jadi satpam memeriksa orang ini, dia bertanya, kotak itu apa? Dia bilang, oh itu hanya kotak saja. Lalu satpam tanya, isinya apa? Orang yang kerja ini bilang, sebelum aku meninggalkan tempat kerjaku, aku harus nyapu ya, membersihkan semua debu dan sampah-sampah dan debu itu aku taruh di kotak itu. Satpam bilang, kalau gitu buktikan bahwa itu sampah dan debu-debu yang kamu sapu. Lalu orang itu buka kotaknya dan betul di dalamnya diaduk-aduk memang sampah dan debu-debu. Lalu satpam bilang, silakan pulang. Lalu itu hari Senin. Hari Selasa hal yang sama terjadi. Dia dorong lagi keretanya itu dan kemudian ada kotaknya. Satpam karena memang harus bekerja demikian profesional, dia tanya, kotak itu apa? Dia bilang, ini hanya kotak saja. Apa isinya? Isinya adalah sampah dan debu-debu yang aku sapu dari tempat kerjaku. Satpam bilang, buka. Dan dibuka, betul isinya sampah dan debu-debu. Hari ketiga, hari keempat, terus terjadi sama begitu ya. Jadi satpam mengerjakan tugasnya dengan baik dan orang ini selalu menuruti apa yang dikatakan satpam. Dibuka dan terbukti isinya adalah sampah dan debu. Suatu hari satpamnya bilang begini sama orang ini, you know what, aku merasa kamu ini tidak jujur ya. Aku merasa kayaknya kamu ini mencuri sesuatu ya. Kamu tidak jujur, kamu mencuri sesuatu. Lalu satpamnya bilang sama dia, aku janji aku tidak akan melaporkan kamu kepada manajer kalau kamu terus terang sama aku mengatakan apa yang kamu curi. Lalu buruh ini mengatakan, apa betul kamu tidak mau melaporkan aku kepada manajer kalau aku ngaku mencuri apa? Satpamnya janji, swear, aku tidak akan lapor kepada manajer kalau kamu ngaku kepada aku mengatakan apa yang kamu curi. Lalu pekerja ini, buruh ini mengatakan, you know what, kamu lihat enggak? Hari pertama aku bawa wheelbarrow, hari kedua aku bawa wheelbarrow, hari ketiga aku bawa wheelbarrow, hari keempat aku bawa wheelbarrow. Jadi yang aku curi setiap hari itu adalah wheelbarrow-nya. Jadi kereta yang dipakai untuk membawa kotak sampah tadi, ya. Jadi kita sering, ya, satpam ini menggambarkan bahwa kita sering fokus kepada kotak, ya, kotak kecil yang ada di dalam kereta itu. Dan kita tidak melihat ada apa-apa begitu ya, semua sepertinya normal-normal saja.
karena kita tidak memperhatikan bahwa sebetulnya pencuri ini atau buruh ini yang dicuri bukan sampahnya atau kotaknya, yang dicuri adalah kereta pendorongnya. Jadi setiap hari dia nyuri satu kereta pendorong begitu ya. Nah, saudara, kisah itu sering menggambarkan kita sering fokus kepada divorce, perceraian. Padahal sebetulnya ada sesuatu yang lebih mulia yang sebetulnya kita perlu diskusikan lebih mendalam, yaitu marriage, Christian marriage, pernikahan atau godly marriage gitu ya. Nah itu hal yang kedua yang saya perlu sampaikan. Jadi kalau saya boleh menjadi anggota dari Lembaga Alkitab Indonesia, barangkali judul dari perikop ini, judul dari paragraf ini akan saya beri judul sebagai pernikahan ya, bukan perceraian begitu ya. Nah, saudara, mari kita lihat. By the way, satu lagi ya, pengantar satu lagi. At the end dari renungan ini, mungkin renungan ini bukan tentang perceraian sama sekali, dan barangkali juga bukan tentang pernikahan sama sekali, tapi tentang bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita hidup mengikut Tuhan ya. Jadi bagi pendengar, bagi sahabat-sahabat yang mungkin tidak interest dengan apa itu pernikahan, apa itu perceraian, at least kita ini hidup sebagai anak-anak Tuhan yang mencoba untuk taat mengikuti Tuhan Yesus, right? Nah, saudara, mari kita lihat ayat yang ketiga pertama-tama ya, ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Ya, saudara, harus berhati-hati kalau ketemu dengan orang yang bertanya, bolehkah? Ya. Ketika pertama kali menjadi pendeta, saya menjadi pendeta atas satu jemaat, dan kebetulan saya pendeta pertama di jemaat itu, dan jemaat itu sudah eksis selama 10 tahun kira-kira, dengan pembicara tamu datang A, B, C, D gitu ya, dan saya kemudian menjadi gembala yang pertama di gereja itu. Pertanyaan yang muncul ya di minggu-minggu dan bulan-bulan awal itu adalah, bolehkah perceraian? Bolehkah aborsi? Bolehkah merokok? Jadi pertanyaan-pertanyaan etika begitu ya. Bolehkah? Saudara, tidak ada salahnya bertanya bolehkah. Tapi hati-hati, karena seringkali orang yang bertanya bolehkah itu ingin membenarkan dirinya sendiri. Jadi sebagian orang mengharapkan jawabannya boleh, sebagian orang yang lain mengharapkan jawabannya tidak boleh ya, whatever. Orang-orang yang bertanya bolehkah ingin mendapatkan jawaban yang mensupport posisi dia ya. Nah, ini hati-hati saudara ya. Perhatikan di sini yang bertanya adalah orang Farisi. Orang Farisi itu pemimpin agama, sekte yang paling tinggi di dalam masyarakat Yahudi pada waktu itu. Tapi mereka juga dikenal sebagai orang munafik, orang yang menjalankan keagamaannya hanya sebatas ritual saja. Tapi perbuatan mereka tidak sama dengan hati mereka. Ya, mereka ini orang-orang munafik ya, bahkan mungkin fair-fair saja kalau dikatakan mereka itu adalah the bad guy of the gospel, adalah orang jahat dalam kisah Injil begitu ya kira-kira ya. Orang-orang Farisi, mereka ahli Taurat, mereka pemimpin agama, the teachers of the law. Tapi sayangnya pengetahuan teori dan teologi mereka tidak sama dengan kehidupan mereka sehari-hari. Jadi kalau kita pernah bertanya atau sedang bertanya, bolehkah? Kita mesti hati-hati. Saya tidak melarang pertanyaan itu, tapi kita perlu hati-hati. Jangan sampai kita terjebak menjadi orang Farisi yang mencari pembenaran diri dengan mencobai Tuhan Yesus. Ya, jadi ini memberikan konteks ya, bukan konten tapi konteks, latar belakangnya seperti itu. Atas pertanyaan orang Farisi inilah Tuhan menjawab. Nah, jawaban Tuhan yang pertama, Tuhan mengatakan begini ya, bukankah pada mulanya pencipta alam semesta ini, yaitu Tuhan, menciptakan laki-laki dan perempuan? Oke, saya tidak mau discuss lebih panjang, tapi jelas sekali Alkitab mengatakan ada laki-laki dan perempuan. Ya, saya tidak mau terlibat dalam kontroversi topik yang lain tentang LGBTQ dan seterusnya, mungkin lain kali. Tapi Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, titik, tidak ada komanya begitu ya. Jadi dua jenis kelamin, dan dikatakan di sana laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya
bersatu dengan istrinya, jadi laki-laki dengan perempuan. Jadi biblical sexuality itu adalah antara laki-laki dan perempuan menjadi satu union, dan unionnya union in flesh, menjadi satu daging, atau dengan kata lain ada unsur sexual relationship, ada hubungan seks. Jadi pernikahan Kristen itu ada bagian penting, yaitu hubungan seks. Nah, sekali lagi, saya juga tidak ingin mengajarkan hari ini tentang bagaimana iman Kristen memandang seks atau bagaimana pentingnya seks dalam pernikahan. Cuman cukup di sini untuk mengatakan bahwa desain dari pernikahan Kristen itu involve seks, yaitu union yang paling intim yang mungkin terjadi antara dua manusia. Salaman itu union juga, salaman itu union ya, tapi tidak cukup dalam. Ciuman itu union ya, tapi tidak cukup dalam. Pelukan itu union, tapi tidak cukup dalam ya. Say hi itu union, tapi tidak cukup dalam. Tapi kalau ada one flesh ya, ada sexual, kalau saya mau lebih vulgar lagi, ada sexual intercourse, itu menandakan union yang paling dalam yang mungkin terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jadi pernikahan Kristen sekali lagi itu involve sex. Nah, saya akan tambahkan catatan lagi ya, sebelum kita bahas ini bagian pertama ya, pernikahan Kristen involve sex. Itu 1A, bagaimana saya mengerti itu, karena Tuhan mengatakan bahwa pada mulanya Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, union in flesh, menjadi satu daging. Nah, konotasi yang kedua, kemudian mereka kan bertanya tuh setelah itu, loh, kenapa Musa mengeluarkan surat cerai? Lalu Tuhan Yesus mengatakan, pada mulanya tetap tidak boleh, tapi karena ketegaran hatimu, karena kekerasan hatimu, karena kamu dablek, akhirnya Musa kepaksa deh mengeluarkan surat cerai. Nanti saya jelaskan lagi surat cerainya itu apa maksudnya ya. Jadi bukan berarti ada hukum yang berubah, tapi yang ada adalah kamu keras kepala begitu. Kamu tegar, kamu keras hati, ngotot minta cerai, melanggar firman Tuhan. Makanya Musa mengisukan surat cerai. Nanti saya akan bahas maksud surat cerai itu apa begitu ya. Nah, kemudian Tuhan Yesus mengatakan begini, kalau ada satu orang menceraikan istrinya, perhatikan, menceraikan istrinya ya, dan istrinya ini diceraikan karena dia berbuat zina. Jadi istrinya berbuat zina, suaminya menceraikan istrinya, dan kemudian suami ini menikah lagi dengan perempuan lain, maka suami ini tidak berbuat zina. Dia tidak berdosa zina. Nangkep ya? Jadi kalau ada sepasang suami istri A dan B, dan si B ini istrinya berbuat zina, lalu si A ini menceraikan si B dan menikah dengan istri yang lain yaitu C, maka si A ini tidak jatuh dalam dosa zina. Ya. Nah, kalau dia menceraikan si B bukan karena zina, wah itu sudah fatal sekali. Karena pertanyaannya orang Farisi tadi, ingat gak pertanyaannya apa? Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Contohnya, istriku cerewet, boleh enggak aku ceraikan? Contohnya, istriku enggak bisa masak, boleh enggak aku ceraikan? Ya, contohnya, istriku suka belanja, boleh enggak aku ceraikan? Itu sudah no questions. Jangan bertanya mengenai pertanyaan itu. Jawabannya adalah tidak boleh. Tetapi kalau si istri itu berzina dan si suami menceraikan dia, dan kemudian suami menikah dengan orang lain, suami tidak berbuat dosa zina. Tapi, ini saya pakai tapi yang huruf besar semua, tapi si suami tidak bebas dari dosa cerai. Dia tetap gagal di dalam pernikahannya. Karena apa? Karena pernikahan itu dibuat seumur hidup sampai salah satu orang meninggal atau mati. Begitu ya, itu desain biblical marriage. Sampai maut itu memisahkan. Itulah pernikahan itu seperti itu. Nah, kalau sampai ada satu pihak dalam pernikahan itu berselingkuh atau ada persinahan, jangan semena-mena menyalahkan orang yang bersinah. Karena pihak yang tidak bersinah mungkin juga ikut andil sampai kenapa orang yang satu ini bersinah.
Jadi suatu persinahan dalam rumah tangga bisa saja salah satu orang, kesalahan satu orang, tapi barangkali most likely kesalahan dua-duanya. Ya, tentu yang satu mungkin tidak salah bersinah, tapi dua-duanya mungkin ada kesalahan, contribute begitu ya, sehingga satu pihak ini bersinah. Perhatikan ini ya. Jadi persinahan dalam satu pernikahan itu kadang-kadang memang kesalahan satu pihak, tapi seringkali kesalahan dua pihak ya. Jadi yang satu ikut contribute kenapa yang satunya bersinah. Perhatikan ini. Jadi kalau ada satu pasangan yang bersinah, hati-hati. Memang kita bisa marah, kita bisa jengkel kepada pasangan yang bersinah itu. Tapi kita baiknya introspeksi juga ya, apakah salah kita? Mungkin kita juga memberikan kontribusi itu. Ya, perhatikan ini penting sekali. Jadi ketika si istri ini bersinah dan si suami ini menceraikan dia dan menikah dengan perempuan lain, suami ini bebas dari dosa sinah. Dia tidak berdosa sinah, tapi dia berdosa karena pernikahannya gagal, berakhir dengan perceraian. Ya, kegagalan untuk mentaati firman Tuhan tentang pernikahan itu dosanya. Jadi dengan kata lain, ya, perceraian itu tidak pernah diizinkan oleh Alkitab. Kira-kira begitu ya. Tidak pernah ada gereja sebetulnya mengizinkan perceraian. Jadi kalau ada yang bilang, oh gereja itu mengizinkan perceraian, gereja itu tidak mengizinkan perceraian. Lalu mana yang betul? Sebetulnya gereja tidak pernah mengizinkan perceraian, tetapi karena kekerasan hatimu, karena ketegaran hatimu, seperti yang dialami oleh Musa. Ya, kita kan tidak promosi gereja. Oh, gerejaku gereja yang bagus, gedungnya ber-AC, pendetanya kalau khotbah bagus, puji-pujiannya luar biasa, dan mengizinkan perceraian. Mana ada gereja seperti itu? Ya, gereja tidak attract people karena dia mengizinkan perceraian. No, ya, tidak ada gereja, tidak ada pendeta yang mengizinkan perceraian. Meskipun perceraian itu adalah realita. Saya sudah katakan kita harus sensitif. Saya punya teman, seorang pendeta yang baik sekali, yang sangat injili. Dia mengatakan kepada saya, seumur hidup saya tidak pernah advocate divorce. Saya tidak pernah entertain atau support perceraian. Sampai kemudian dia mengatakan, tetap tidak support ya, jangan salah mengerti. Dia bilang, aku tidak pernah support, tidak pernah advocate divorce. Tapi one day anak perempuanku harus melalui realita ini, harus melalui realita divorce. Dan aku merasakan betapa beratnya itu. Ya, saudara-saudara ya. Jadi saudara, tidak pernah ada Alkitab mengizinkan divorce. Apapun alasannya, termasuk alasan persinahan. Maka itu di dalam sumpah pernikahan, kalau kita kutip di Efesus, dikatakan hubungan suami istri itu sama dengan hubungan Kristus dan gerejanya. Gitu ya. Suami itu ngasihi istri harus seperti Kristus ngasihi gerejanya, sampai mau mati mengampuni dosa dari gerejanya, ya, sampai mau mati. Jadi kalau istri cuman bersinah, maaf ya, cuman bersinah, sebetulnya suami tidak berhak untuk menceraikan dia, atau bukan tidak berhak, seharusnya tidak menceraikan dia, tapi tetap mengasihi dia, kalaupun sampai harus mati. Itulah kasih seorang suami kepada istri, kasih Kristus kepada gerejanya. Ya, jadi tidak ada ground di dalam Alkitab untuk menceraikan. Ya, jadi kalau sampai terjadi perceraian, kita harus mengakui itu kegagalan, itu kecelakaan, itu realita betul, dan itu juga dosa. Jadi si suami yang menikah lagi karena istrinya bersinah tidak dosa sinah, tapi dia fail, ya, atau dosa itu fail. Dia fail dalam mentaati firman Tuhan mengenai pernikahan Kristus. Nah, saudara, sebelum saya ngomong lagi soal itu penjelasan saya. Di sini ada hal yang penting, yaitu sinah. Sinah itu again sexual relationship. Jadi 1A ya, 1A tadi kan pentingnya seks diketahui dari mana? Dari satu daging, one flesh. Yang kedua, pentingnya seks dalam pernikahan ditekankan sekali mengenai persinahan. Ya, kalau istri cuma nyolong duit suami, kemudian kita menceraikan dia, konyol sekali. Itu jelas kesalahan yang luar biasa besar. Kalau istri cerewet diceraikan itu kesalahan besar. Istri masakannya keasinan diceraikan itu kesalahan yang bodoh. Tapi kalau karena sinah, ya,
well, orang mungkin masih mengerti meskipun itu tetap kegagalan, tetap dosa begitu ya. Tapi orang masih ngerti ya. Sinah itu bagian yang crucial di dalam pernikahan. Itu yang kedua. Jadi 1A tadi one flesh, 1B ada unsur sexual immorality. Artinya apa? Dalam pernikahan Kristen, ini bukan khotbah soal divorce, khotbah soal marriage. Dalam pernikahan Kristen itu harus ada unsur seks, tapi bukan immorality, tapi morality. Atau dengan kata lain, setiap hubungan seks di luar pernikahan itu immoral, ya, unbiblical. Perhatikan, semua hubungan seks di luar pernikahan, ikatan pernikahan itu immoral dan unbiblical. Jadi kalau kita mau terjemahkan, ya, biblical sexuality itu adalah hubungan antara laki-laki, perhatikan, dan perempuan. Perhatikan, laki-laki dan perempuan. Laki-laki meninggalkan bapak ibunya dengan perempuan, dan keduanya harus diikat dalam ikatan pernikahan. Itu biblical sexuality. Di luar itu immoral. Oke? Nah, 1C, tadi 1A one flesh, 1B tentang sexual immorality, tentang perzinahan, ya. 1C ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa ini loh, pernikahan tuh seperti ini, ya, antara laki-laki dan perempuan, laki-laki meninggalkan ayahnya menjadi saud daging begitu ya. Dan kemudian dikatakan, loh, Musa kok memberikan izin cerai? Yesus bilang itu karena kekerasan hatimu, tapi sebetulnya God's intention tentang marriage itu bukan seperti itu. Lalu murid-muridnya bilang, loh, kalau kayak begitu berat banget dong nikah ya, kalau gitu lebih baik aku nggak nikah. Dan Tuhan mengatakan, kamu nggak mengerti. Hanya ada 3 alasan kenapa orang bisa tidak menikah. Nomor 1, dia lahir demikian. Nah, dalam bahasa Inggris kata yang dipakai itu eunuch, ya, eunuch. Itu menjelaskan mengenai laki-laki yang tidak mampu menjalankan fungsi seksualnya. Ya, again, eunuch itu laki-laki yang tidak bisa menjalankan fungsi seksualnya. Pertama, bisa karena dia lahir demikian. Ya, nah karena itu dia boleh tidak menikah. Artinya apa? Kalau kamu nikah, di sana ada seks. Jadi kalau kamu tidak bisa melakukan fungsi seksualmu, kamu bebas untuk tidak menikah. Ya. Nomor 2, karena dibuat oleh orang lain. Nah ini ada backgroundnya. Jadi dalam sejarah Romawi dan sejarah Yunani itu ada budak-budak yang dibuat demikian, ya, sehingga tidak bisa menjalankan fungsi seksual sebagai tanda loyalitas kepada tuannya. Ya, itu kalau dalam bahasa Indonesia dikebiri begitu ya, dikebiri. Ya, tekniknya bagaimana saya tidak tahu, tapi dikebiri. Yang ketiga adalah orang yang melakukan itu berdasarkan keinginannya sendiri, ya, supaya dia bisa melayani Tuhan dengan sepenuh waktu. Alkitab kita mengatakan demi kerajaan Allah. Ya, itu panggilan begitu ya. Nah, sekarang kita tidak usah ngomong soal kebiri atau bagaimana. Tapi tiga-tiganya, yang lahir genetik, yang dikebiri, maupun yang keputusan pribadi, tiga-tiganya menunjukkan bahwa kalau seseorang tidak menikah, maka dia tidak menjalankan fungsi seksualnya. Ya, kalau orang aktif secara seksual tapi tidak menikah, nah itu namanya persinahan juga, begitu ya. Jadi kalau mengatakan aku tidak mau menikah, ya jangan melakukan fungsi seksual, ya. Kalau tidak mau menikah, jangan melakukan fungsi seksual. Fungsi seksual hanya dilakukan dalam pernikahan antara laki-laki dan perempuan, ya. Hanya orang-orang yang tidak mau melakukan itu boleh tidak menikah. Nah, saudara, kalau tadi muridnya bilang, kalau begitu menikah susah banget dong, jangan menikah. Sekarang pertanyaannya, tidak menikah juga susah banget, karena ada dalam hidup manusia itu yang disebut dengan kebutuhan seksual. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus, daripada kamu hangus, lebih baik menikah saja. Ya, orang mengatakan, loh, menikah kan alasannya kan harusnya cinta, ya, sayang. Tapi Paulus mengatakan, loh, daripada kamu hangus oleh kebutuhan seksualmu, desire, lebih baik kamu menikah. Ini kayaknya kata-kata yang kasar, tapi that's the truth, gitu ya. Nah, saudara, ini 1C, ya. Ternyata kalau orang tidak mau menikah, itu punya pengertian tidak mau sexually active.
ya. Kalau sexually active tapi tidak menikah, itu namanya berselingkuh, punya pasangan atau sama eleven atau kumpul kebo dan seterusnya, which is unbiblical. Nah, jadi pernikahan itu sekali lagi kalau mau menikah, you have to sexually active. Ya, jadi 1A one flesh, 1B bicara soal perjinahan, 1C bicara soal fungsi seksualitas. Kalau begitu dalam pernikahan Kristen, seks itu menjadi unsur yang penting sekali. Ya, jadi the very union between husband and wife itu yang paling dalam itu ada pada fungsi sexuality, gitu ya. Tentu ada komunikasi, tentu ada kasih sayang, tapi dilambangkan dari menjadi one flesh. Oke, itu 1A. 1A, B, dan C. Sekarang angka Romawi 2 ya, angka Romawi 2. Tuhan Yesus menjawab, ya, dalam pernikahan itu dikatakan begini, apa yang disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Ya sudah jelas toh, apa yang disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Jadi perceraian tidak boleh. Di dalam kitab Maleakhi, Tuhan mengatakan, aku membenci perceraian. Dan tidak pernah diedit itu, aku membenci perceraian. Jadi perceraian itu sekali lagi suatu kegagalan, begitu ya. Nah, saudara, poinnya begini. Dulu waktu konseling pernikahan, sebelum masuk poinnya, waktu konseling pernikahan, Pak Gembala yang mengembalakan saya dan istri bertanya, Eri, kenapa kamu mau menikah dengan Esther, gitu ya. Lalu saya jawab, karena Esther A, B, C, D, dan seterusnya, dan kita menemukan kecocokan. Lalu Pak Pendeta bilang, ya, sambil tersenyum, ya, aku tahu, Pak Pendeta bilang, saya tahu bahwa Eri pasti tahu jawabannya, cuman mungkin tidak terungkap. Ya, padahal saya waktu itu juga barangkali tidak aware, gitu ya. Pak Pendetanya bilang, kamu harus menikah dengan alasan karena kamu tahu bahwa Esther adalah jodoh yang diberikan Tuhan untuk kamu, ya. Karena Tuhan itu telah memilih Esther untuk kamu. Itu keyakinan yang sangat penting dalam satu pernikahan, ya. Bukan karena aku cocok sama dia, dia cocok sama aku, bukan karena dia pinter, bukan karena dia baik, bukan karena dia rendah hati, bukan karena dia aktif melayani. Meskipun semuanya itu baik, bukan karena itu. Aku menikah dengan dia karena aku yakin bahwa orang itu dipilih Tuhan untuk aku. Jadi pernikahan itu bukan hanya antara dua belah pihak, suami dan istri, laki-laki dan perempuan, tapi ada Tuhan. Kita berjanji pernikahan di hadapan Tuhan. Kita melibatkan Tuhan dalam pernikahan. Jadi dalam pernikahan itu ada Tuhan, dan Tuhan bukan hanya tamu, tapi dia yang menyatukan, dia yang merencanakan, dia yang memutuskan supaya si A dan si B menjadi satu pasang suami istri. Itu keyakinan pernikahan Kristen. Nah, kalau setelah 5 tahun menikah, setelah 10 tahun menikah, ternyata hubungannya tidak harmonis. Ternyata banyak kerikil-kerikil atau batu-batu yang membuat pernikahan tidak nyaman. Lalu mulai ada pikiran, jangan-jangan sebetulnya pernikahan kita bukan disatukan oleh Tuhan, gitu ya. Itu pertanyaan yang manusiawi, tapi pada saat Anda bertanya seperti itu, Anda harus hati-hati. Kembali kepada ayat yang ketiga. Jangan-jangan aku telah menjadi orang yang Farisi. Ya, setiap kali ada masalah dalam keluarga dan kita berpikir jangan-jangan dia bukan pasangan yang disatukan oleh Tuhan dengan aku, maka sebetulnya kita seperti unwilling untuk mengampuni dan mengasihi dan berubah demi pasangan yang dulu pada hari pernikahan itu begitu kita cintai, begitu kita sayang. Ya, perhatikan itu. Tuhan involve, dan dia bukan hanya tamu, dia bukan hanya seperti bengkel reparasi kalau ada masalah diperbaiki, tapi dia yang menyatukan, yang merencanakan, yang mengambil keputusan. Itu adalah pernikahan Kristen yang harus kita yakini. Bagi yang belum menikah, kalau mau menikah, yakini bahwa pasanganmu adalah orang yang dipilih Tuhan, disatukan olehnya dengan kamu sebagai pasangan suami istri. Oke. Itu poin yang kedua, ada involve seks, poin yang pertama. Poin kedua, pernikahan Kristen, ada Tuhan yang menyatukan, ya. Kemudian yang ketiga, ya toh. Nah, waktu murid-muridnya, orang-orang bertanya, loh, kenapa Musa kok memberikan surat cerai? Perhatikan saudara-saudara, ya. Pada zaman Musa dan pada zaman Tuhan Yesus,
hanya laki-laki yang bisa menceraikan istrinya. Tidak ada kisah istri menceraikan suami, tidak ada itu ya. Dan tentu sekarang ya, istri bisa saja menceraikan suami sekarang di zaman kita. Jadi firman ini berbicara buat kedua belah pihak, tapi pada waktu itu firman ini hanya bicara kepada laki-laki. Maka itu bolehkah laki-laki menceraikan istrinya? Kenapa enggak? Bolehkah perempuan menceraikan suaminya? Tidak ada hukumnya itu ya, di luar akal pikiran manusia yang sehat begitu. Nah, saudara, jadi orang-orang Israel yang tegar tengkuk itu keras hatinya, ngotot untuk menyeraikan istrinya. Nah, kalau ada istri ya, ada seorang perempuan yang kan dia pertanyaannya, bolehkah orang menceraikan istri dengan alasan apapun juga. Kalau misalnya ada istri yang cerewet, kemudian diceraikan oleh suaminya, maka orang lain itu berpikir begini, oh pasti ini perempuan berzina ini. Maka itu sama si suami diceraikan dia. Ya, pasti ada unsur orang ketiga begitu ya. Maka itu Musa itu mengeluarkan surat cerai bukan untuk si suami tapi untuk si istri. Ya, untuk mengatakan bahwa entah dia itu diceraikan karena zina, entah dia diceraikan karena cerewet, entah dia diceraikan karena apapun juga, tapi dia punya surat keterangan cerai. Aku telah diceraikan suamiku. Aku tidak meninggalkan dia, aku tidak lari dari dia, tapi aku diceraikan. Dia yang mau cerai, bukan kemauanku, tapi dia yang mau cerai. Jadi aku sekarang available lagi, aku menjadi single lagi, ya, aku bisa menikah lagi, kira-kira begitu ya. Atau kalaupun tidak boleh menikah lagi, ya, setidak-tidaknya si perempuan ini punya dasar untuk mengatakan kepada orang lain, perceraian ini bukan kemauanku tapi kemauan dia, suaminya. Jadi ini untuk surat cerai ini untuk melindungi perempuan, karena pada waktu itu perempuan itu kalau tidak punya ayahnya sudah meninggal, tidak punya suami dan tidak punya anak laki-laki, wah, dia tidak bisa apa-apa, dia tidak bisa bekerja, dia tidak punya earning money, dia tidak bisa punya tanah, dia tidak bisa punya properti. Dia perlu laki-laki pada waktu itu, ya, pada zaman Yesus, pada zaman Perjanjian Lama. Jadi maaf kepada para perempuan, hari ini situasi kita berbeda. Tapi pada waktu itu perempuan sangat tergantung kepada laki-laki. Maka itu Musa demi keadilan, demi keamanan bagi kaum perempuan mengeluarkan surat cerai untuk mengatakan, ini bukan salahku loh ya, bukan aku yang mau cerai loh ya, regardless alasannya dia bersinah atau apa, tapi ini bukan mauku, tapi suamiku telah menceraikan aku. Jadi melindungi perempuan ini. Nah, ketika seperti itu jawaban Tuhan Yesus, apa kata murid-murid? Kalau demikian beratnya pernikahan, ya, Yesus bilang, itu ketegaran hatimu, tapi Tuhan pengennya kamu seumur hidup menikah. Lebih baik aku tidak usah nikah. Nah, saudara, menikah itu perlu komitmen, ya, perlu pengorbanan. Maka itu saya bilang pernikahan itu mensyaratkan selfless commitment. Bukan selfish commitment, tapi selfless commitment. Mau berkorban, ya, itulah kasih. Mau mengampuni, itu kasih. Sabar, ya. Tapi bukan cuma sabar satu kali, mengasihi satu kali pada hari ulang tahun saja, bukan. Tapi setiap kali, mengampuni setiap kali. Mengampuni sampai tidak ada batasnya, limitless forgiveness. Itu pernikahan, ya. Jadi pernikahan itu perlu selfless commitment. Saya tidak ngomong lagi perceraian. Perceraian adalah orang yang gagal untuk rela dan melakukan apa yang saya sebut sebagai selfless commitment, ya. Jadi pernikahan itu bukan selfish. Aku menikah dengan dia karena aku mau dia ABCD, itu bukan pernikahan. Aku menikah dengan dia karena aku mau memberikan sesuatu atau banyak kepada dia. Jadi selfless commitment, ya, life giving seperti Yesus kepada gerejanya. It is a life giving. Pernikahan itu pelayanan, life giving ministry, baik dari pihak laki-laki maupun dari perempuan. Itu adalah pernikahan. Ya, saudara, saya singkat aja ya. Jadi ada tiga nih kan. Kita bukan ngomong soal perceraian ya, kita ngomong soal pernikahan. Apa itu pernikahan Kristen? Nomor satu, seks itu penting. Ya, mungkin bukan seksnya, tapi the union itu dalam sekali antara suami istri. Tidak ada union yang lainnya
yang lebih dalam dari itu. Seks itu menggambarkan betapa dalamnya union itu. Ya, jadi kesatuan antara suami istri, unity itu penting banget. Ya, yang kedua, pernikahan itu involve Tuhan, melibatkan Tuhan. Sekali lagi, dia bukan tamu, dia bukan tukang reparasi, dia orang yang membuat desain, dia yang menyatukan, dia yang memutuskan, dia yang membawa pasanganmu kepadamu. Dan yang ketiga, pernikahan itu mensyaratkan selfless commitment. Ya, kerelaan berkorban, kerelaan mengampuni. Ya, itu selfless commitment. Nah, ini 3 hal tentang pernikahan, ya. Mestinya banyak lagi, tapi sekali lagi saya cuma khotbah berdasarkan 1 paragraf ini. Nah, yang terakhir saudara, tadi saya bilang at the end mungkin ini bukan khotbah soal pernikahan atau perceraian, tapi khotbah soal bagaimana kita hidup mengikut Tuhan Yesus. Saudara, di dalam mengikut Tuhan Yesus, ya, seringkali hubungan antara umat percaya dengan Tuhan itu juga digambarkan sebagai hubungan suami istri, right? Ya, kita tidak berhubungan seksual dengan Tuhan tentu, tapi katanya kita ini mempelai Kristus, ya. Jadi sama juga tuh suami istri, kita ini mempelai Kristus, gitu ya. Nanti ada anak-anak rohani, ya. Anak-anak rohani itu kan lahir bukan karena hubungan suami istri, ya. Anak-anak rohani, jadi dari sesuatu yang rohani, begitu ya. Jadi seringkali kehidupan Kristen digambarkan sebagai hubungan kita dengan Tuhan itu digambarkan sebagai pernikahan, begitu ya. Nah, tentu dalam hubungan kita dengan Tuhan, di dalam kita mengikut Tuhan, juga ada 3 hal yang penting. Yang pertama, union atau unity. Atau kalau saya mau ganti dengan kata yang lebih tepat, relasi dengan Tuhan. Ya, kita perlu menjaga relasi kita dengan Tuhan tetap sehat. Kita perlu sehati dengan Tuhan, kata Filipi. Ya, sehati, sepikir dengan Tuhan, sevisi, semisi dengan Tuhan. Jangan hidup melakukan hal-hal yang tidak dilakukan Tuhan. Jangan hidup melenceng ke tempat di mana Tuhan tidak ada di sana. Begitu ya. Orang Israel waktu keluar dari Mesir berkata, kemana engkau pergi, aku ikut engkau. Kalau engkau tidak pergi, aku pun tidak akan pergi. Begitu ya. Jangan pergi ke tempat di mana Tuhan tidak ada. Jangan melakukan hal-hal yang Tuhan tidak lakukan. Kira-kira kita ada relasi yang erat, unity, sehati, sepikir, semisi, sevisi dengan Tuhan. Itu simpelnya. Yang kedua, kita juga perlu mengizinkan Tuhan terlibat dalam kehidupan kita. Kita perlu membuka hati kita supaya Tuhan boleh menjadi raja atas hidup kita. Tuhan bukan pelayan kita, bukan pembantu kita, bukan pesuruh kita. Tuhan adalah raja. Kita perlu buka hati supaya dia bertahta di atas hidup kita, mengarahkan, guiding, tunjukkan direction kemana kita harus pergi. Perlu Tuhan itu dijadikan raja atas hidup kita. Dan yang terakhir tentu hidup mengikut Yesus itu perlu selfless commitment, selfless dedication, ya, hidup melayani Tuhan. Ya, Tuhan sudah terlalu baik buat kita. Kita ini bukan orang kuat atau bagaimana, tapi Tuhan sudah terlalu baik, bahkan mati untuk kita. Kalau kita dedicate hidup kita untuk Dia, kalau kita melayani Dia, kalau kita itu punya komitmen kepada Dia, itu semata-mata sebagai ucapan syukur atas kasih sayangnya dan kebaikannya. Demikianlah sharing saya hari ini. Saya berdoa ini bisa menjadi berkat, bisa membangun bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Shalom, sampai jumpa lagi.